Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrin Natia Srihadatul Ais dengan NIM 240401221300043. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pendahuluan fisika radiologi. Untuk materi yang pertama, yaitu medical imaging, di mana di sini akan menjelaskan mengenai beberapa modalitas, yaitu yang pertama ada radiografi umum yang dilakukan dengan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor sinar X berada di sisi lainnya. Berikut adalah contoh dari eh, radiografi umum. Kemudian terdapat fluoroskopi. Fluoroskopi digunakan untuk anatomi yang bergerak seperti jantung atau kerongkongan. Dihasilkan dengan waktu yang cepat dan real time. Kemudian ada mamografi. Mamografi sendiri adalah radiografi untuk payudara dengan menggunakan sinar X yang jauh lebih rendah daripada radiografi umum. Kemudian ada CT scan. CT scan sendiri adalah teknik transmisi yang menghasilkan gambar irisan jaringan pada pasien. Nah, keunggulannya itu adalah dapat menampilkan tiga dimensi dari anatomi yang diinginkan dan menghilangkan superposisi struktur anatomi. Dengan demikian, menyajikan tampilan anatomi yang rinci dan tidak terhalang pada dokter. Kemudian, ini adalah contoh dari hasil CT scan. Kemudian ada magnetic resonance imaging atau MRI. Di sini tidak menggunakan sinar X, melainkan menggunakan medan magnet dan denyut gelombang radio yang dihasilkan oleh antena atau kumparan yang diposisikan di sekitar pasien. Kemudian, ini adalah contoh dari hasil MRI. Kemudian ada USG atau ultrasonografi yang menggunakan energi gelombang suara atau bentuk suara berfrekuensi tinggi atau ultra yang dapat digunakan untuk menghasilkan gambar anatomi pasien. USG juga tidak menggunakan sinar X. Berikut contoh dari USG, yaitu janin pada perut ibu. Kemudian ada Doppler ultrasound yang bersifat non-invasif atau tidak memasukkan benda ke dalam tubuh dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Jenis-jenisnya itu ada seperti ini, ada banyak. Kemudian untuk fungsinya yaitu untuk mendiagnosis penyakit terkait pembuluh darah. Kemudian ada nuclear medicine imaging, yaitu pencitraan fungsional yang memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis dari pasien. Kemudian ada nuclear medicine planar imaging, di mana setiap titik pada gambar mewakili aktivitas dari radioisotop yang berada di sepanjang garis yang diproyeksikan melalui pasien. Berikut adalah contohnya dari nuclear medicine planar imaging. Kemudian ada single photon emission computed tomography dan ada PET positron emission tomography. Keduanya adalah pemeriksaan non-invasif yang menggunakan radiofarmaka. Kemudian ada combine imaging modalities, di mana di sini tuh menggabungkan penggabungan modalitas untuk memungkinkan lokalisasi anatomi kelainan dan koreksi gambar untuk pelemahan dan memungkinkan terciptanya gambar yang menyatu. Kemudian ada image property, yaitu kontras di mana gambar dengan warna abu-abu yang seragam tidak memiliki kontras, sedangkan gambar dengan transisi yang tajam antara abu-abu gelap dan abu-abu terang menunjukkan kontras yang tinggi. Kemudian ada resolusi spasial. Resolusi spasial sendiri mengacu pada kemampuan untuk melihat detail kecil dan sistem pencitraan memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi jika dapat menunjukkan keberadaan objek yang lebih kecil dalam gambar. Kemudian soal-soal yang uh, didapatkan dari kelompok 1 ini ada beberapa, namun saya akan membahas salah satunya, yaitu perbedaan antara sinar X dan CT scan. Sinar X sendiri menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar dari bagian tubuh tertentu, terutama tulang. Namun CT scan di sisi lain juga menggunakan sinar X, tetapi dalam bentuk pemotongan atau irisan yang memungkinkan gambar tiga dimensi dan lebih detail dari informasi yang lebih lanjut tentang jaringan lunak seperti otak atau organ dalam. Kemudian
kelompok selanjutnya adalah radiasi dan atom. Radiasi sendiri adalah energi yang bergerak melalui ruang atau materi, dan terdapat dua kategori utama, yaitu radiasi elektromagnetik yang tidak memiliki massa dan radiasi partikel yang memiliki massa. Berikut adalah contoh dari dualitas gelombang partikel. Dan selanjutnya ada karakteristik dari gelombang. Gelombang apapun dapat dicirikan dengan amplitudo atau ketinggian maksimal, lalu ada panjang gelombang, ada periode, dan frekuensi. Hubungan kecepatan panjang gelombang dan frekuensi sendiri adalah C sama dengan lambda kali V. Kemudian, paket-paket atau kuanta energi elektromagnetik yang terpisah disebut foton, di mana energi foton dapat dirumuskan seperti ini, di mana H adalah konstanta Planck, yaitu 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule per sekon, atau juga diubah ke V per sekon adalah 4,136 kali 10 pangkat minus 18. Kemudian jenis-jenis dari radiasi partikel sendiri adalah ada partikel alfa, partikel beta, dan neutron. Kemudian pada teori Einstein ini adalah E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah energi yang setara dengan massa m saat diam dan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Prinsip tersebut itu sangat penting dalam reaksi nuklir, misalnya dalam tomografi emisi positron atau PET yang digunakan dalam pencitraan medis. Kemudian struktur atom. Atom sendiri adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang identitas kimianya tetap terjaga. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan sangat padat, yang mengandung proton dan neutron. Dan awan elektron bermuatan negatif ringan di luar inti atom. Agar radiasi bersifat pengion, energi yang ditransfer oleh elektron harus sama atau melebihi energi pengikatnya. Jadi di sini terdapat beberapa kulit-kulit dari nukleus, dari kulit terdalam sampai kulit yang terluar. Kemudian di sini terdapat diagram tingkat energi untuk hidrogen dan tungsten. Radiasi dan transisi dari elektron. Ketika sebuah elektron dilepaskan dari kulitnya oleh foton sinar X atau sinar gamma atau interaksi partikel bermuatan, maka akan terjadi kekosongan di kulit tersebut yang biasanya akan diisi oleh elektron dari kulit terluar. Energi sinar X karakteristik adalah perbedaan antara energi pengikatan elektron atau EB dari kulit masing-masing yang dapat dituliskan perumusan seperti ini, dan demikian bisa diilustrasikan dengan seperti ini. Kemudian ada elektron Auger dan hasil fluoresensinya. Gambar di atas adalah dieksitasi dari atom tungsten, yaitu transisi elektron yang mengisi kekosongan dalam orbit yang lebih dekat ke inti atom akan disertai dengan emisi radiasi karakteristik. Kemudian ada nukleus yang tersusun atas proton dan neutron yang secara kolektif dikenal dengan nukleon. Kemudian ada dua gaya utama yang bekerja dalam arah berlawanan pada partikel nukleus, yaitu gaya Coulomb dan gaya pertukaran. Jenis atom yang dicirikan oleh jumlah proton dan neutron serta kandungan energi inti atom disebut dengan nuklida. Di sini ada tabel dari nuclear families, yaitu ada isotop, isobar, isotons, dan ada isomer. Kemudian area yang digariskan yang berisi semua kotak hitam tersebut ini yang titik-titik-titik berwarna menunjukkan rentang nuklida yang diketahui. Nuklida yang stabil ditunjukkan oleh kotak hitam, sedangkan kotak berwarna menunjukkan nuklida atau radionuklida yang radioaktif, misalnya yang tidak stabil. Kemudian radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dari inti saat keadaan tereksitasi bertransisi ke keadaan energi yang lebih rendah atau lebih stabil disebut dengan sinar gamma. Bentuk alternatif deeksitasi sendiri adalah konversi internal, di mana energi deeksitasi sepenuhnya ditransfer ke elektron orbital.
Lalu, energi pengikatan nuklir adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan inti atom menjadi bagian-bagian penyusunnya dan merupakan hasil dari gaya kuat yang bekerja di antara nukleon. Energi pengikat dapat dihitung dengan mengurangi massa atom dari total massa proton, neutron, dan elektron penyusunnya. Perbedaan massa tersebut yang dinamakan dengan cacat massa. Kemudian fisi dan fusi nuklir. Selama fisi nuklir, inti dengan massa atom yang besar terpecah menjadi dua bagian yang biasanya tidak sama yang disebut dengan fragmen fisi. Perubahan energi ikat nuklir dilepaskan sebagai radiasi elektromagnetik dan partikulat serta sebagai energi kinetik fragmen fisi. Kemudian untuk soal-soal dari kelompok 2 sendiri yaitu ada beberapa namun saya memilih satu yaitu eee contoh radiasi elektromagnetik yang digunakan dalam pencitraan medis. Contohnya itu ada, sinar X, sinar gamma, dan juga frekuensi radio. Kemudian, saya lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu interaksi radiasi dengan materi. Interaksi partikel, yaitu partikel radiasi pengion, termasuk partikel bermuatan seperti partikel alfa, proton, partikel beta, positron, elektron ekstranuklir yang energik, dan partikel tidak bermuatan seperti neutron. Ada beberapa, interaksi yaitu ada excitation, ada ionisasi, dan radioaktif loss. Eksitasi sendiri adalah transfer sebagian energi partikel yang datang ke elektron dalam bahan penyerap yang mendorongnya ke orbit elektron yang lebih jauh dari inti, yaitu tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian, setelah eksitasi akan mengalami deeksitasi di mana elektron akan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan pancaran energi eksitasi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Terkadang elektron yang dikeluarkan memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan ionisasi lebih lanjut yang disebut dengan ionisasi sekunder. Elektron tersebut adalah sinar delta. Ionisasi spesifik meningkat seiring dengan kuadrat muatan listrik atau Q dari partikel dan menurun seiring dengan kuadrat kecepatan partikel yang datang. Berikut adalah diagram dari ionisasi spesifik. Di sini terdapat Bragg ionization peak atau Bragg peak yang merupakan puncak yang menonjol pada kurva Bragg yang menggambarkan hilangnya energi radiasi pengion selama perjalanan melalui materi. Kemudian di sini ada lintasan partikel bermuatan di mana elektron mengikuti jalur yang berliku-liku dalam materi sebagai akibat dari peristiwa hamburan ganda yang disebabkan oleh defleksi kolom. Kemudian ada LET atau linear energy transfer yang merupakan ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal dalam penyerap persatuan jalur panjang. LET sering dinyatakan dalam satuan KeV atau EV per μm. Scattering sendiri mengacu pada interaksi yang membelokkan partikel atau foton dari lintasan aslinya. Di sini ada radiative interaction atau Bremsstrahlung dalam bahasa Jerman memiliki arti radiasi penghambatan yang merupakan emisi radiasi yang menyertai perlambatan elektron. Semua elektron energi kehilangan energi kinetiknya melalui eksitasi, ionisasi, dan interaksi radiasi. Kemudian di sini ada gambar dari neutron interaction, di mana neutron dapat berinteraksi dengan inti atom, yang terkadang melepaskan partikel bermuatan atau fragmen nuklir yang secara langsung dapat menyebabkan eksitasi atau ionisasi. Kemudian ada X-ray dan gamma ray interaction. Ketika foton melewati suatu materi, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu foton yang melintasi dapat mengalami interaksi, terhambur, atau dapat diserap. Lalu ada, beberapa jenis utama interaksi foton, sinar X dan sinar gamma, 3 di antaranya memiliki peran penting dalam radiologi diagnostik dan kedokteran nuklir, yaitu hamburan Rayleigh, hamburan Compton, penyerapan fotoelektrik, dan produksi pasangan. Hamburan Rayleigh sendiri adalah fenomena di mana foton yang datang berinteraksi dengan seluruh atom, bukan hanya dengan elektron individu seperti pada hamburan Compton atau fotoelektrik.
Kemudian, hamburan Compton sendiri adalah interaksi utama antara foton sinar X atau sinar gamma dengan jaringan lunak dalam rentang energi diagnostik. Kemudian, untuk efek fotoelektrik sendiri, foton yang datang akan mentransfer seluruh energinya ke elektron dalam atom, sehingga elektron tersebut terlepas dan disebut sebagai fotoelektron. Kemudian yang terakhir adalah produksi pasangan, adalah proses yang terjadi ketika sinar X atau sinar gamma dengan energi melebihi 1,02 MeV berinteraksi dengan medan medan listrik di sekitar inti atom yang mengubah energinya menjadi sepasang partikel elektron dan positron. Kemudian untuk beberapa pertanyaan dari kelompok 3, namun saya akan mengambil salah satunya. Mengapa hamburan relik lebih mungkin terjadi daripada sinar X berenergi rendah dibandingkan dengan sinar X berenergi tinggi? Karena hamburan relik sendiri lebih memungkinkan terjadi pada sinar X berenergi rendah yang melibatkan seluruh atom berosilasi tanpa menyebabkan ionisasi. Sedangkan pada energi yang lebih tinggi, interaksi seperti hamburan Compton dan penyerapan fotoelektrik yang melibatkan elektron individu menjadi lebih dominan. Kemudian untuk kelompok selanjutnya adalah interaction of radiation with matter. Topik yang dibahas ada atenuasi sinar X dan sinar gamma, absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma, lalu ada energi dosis ekivalen dan dosis efektif. Atenuasi sendiri adalah penghilangan foton dari sinar X dan sinar gamma ketika melewati suatu materi atau bahan yang disebabkan oleh absorpsi dan hamburan dari foton primer. Koefisien atenuasi linear itu dapat didefinisikan dengan untuk materi yang tipis seperti ini dan untuk materi yang tebal seperti ini. Koefisien atenuasi linear yang dinormalisasi ke satuan massa jenis memiliki satuan cm²/g, di mana dapat dirumuskan seperti ini. Kemudian terdapat half value layer atau HVL, yaitu ketebalan material yang dibutuhkan untuk mereduksi intensitas X-ray atau gamma menjadi setengah dari intensitas awal. Sedangkan TVL sendiri adalah ketebalan yang diperlukan untuk membuat intensitas menjadi 1/10 kali dari intensitas awal. Kemudian terdapat energi efektif, yaitu berkas sinar X polienergi yang merupakan perkiraan daya penetrasi berkas sinar X yang dinyatakan sebagai energi berkas monoenergi yang akan menunjukkan daya tembus atau efektif yang sama. Kemudian ada mean free path atau MFP, yaitu jarak rata sebelum interaksi yang dapat dihitung dari koefisien atenuasi linear atau HVL. Berikut adalah perumusannya. Kemudian ada beam hardening, yaitu perubahan spektrum sinar X ke energi efektif yang lebih tinggi sebagai sinar transfer materi. Berikut adalah ilustrasinya. Kemudian ada absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma. Satuan dari pengukuran radiasi dapat dibaca lebih spesifik di International Commission on Radiation Units and Measurement atau ICRU dan ICRP. Terdapat fluensi, flux, dan fluensi energi, di mana fluensi sendiri adalah jumlah foton atau partikel yang melewati suatu satuan luas penampang yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian ada flux, di mana laju fluensi foton atau partikel melewati suatu satuan luas per satuan waktu. Dan berikut adalah perumusannya. Dan selanjutnya ada fluensi energi, di mana jumlah energi yang melewati suatu satuan luas penampang dapat didefinisikan atau dirumuskan dengan sebagai berikut. Kemudian terdapat kerma. Kerma sendiri didefinisikan sebagai energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi per satuan massa. Satuannya adalah Gray dan 1 Gray adalah 1 Joule kilogram per kilogram. Kemudian ada koefisien atenuasi massa yang menggambarkan seberapa banyak sinar X atau radiasi lainnya yang melemah atau terserap saat melewati suatu bahan. Koefisien transfer energi massa dapat diberikan dengan simbol demikian. Kemudian, karena sebagian energi foton
1,02 megaelektronvolt digunakan untuk membentuk pasangan partikel, energi yang ditransfer ke energi kinetik partikel akan selalu lebih kecil daripada total energi yang diserap oleh medium. Kemudian untuk berkas foton, monokromatik dengan frekuensi energi dan energi E, Kerma diberikan oleh perumusan seperti berikut. Kemudian dosis serap. Dosis serap sendiri adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh suatu materi, di mana satuannya adalah joule per kilogram atau Gray. Di sini terdapat perumusan dari dosis serap sendiri. Kemudian terdapat koefisien serapan energi massa, yaitu ukuran yang berkaitan dengan fraksi dari koefisien atenuasi massa yang memberikan energi kinetik awal pada elektron di dalam suatu volume kecil material penyerap. Berikut adalah perumusan persamaan dari kerugian Bremsstrahlung kecil. Kemudian perbedaan antara perhitungan Kerma dan dosis udara yang terionisasi adalah Kerma sendiri menggunakan koefisien transfer energi massa, sedangkan dosis menggunakan koefisien serapan energi massa. Berikut adalah perumusannya. Kemudian, paparan atau X adalah muatan listrik yang dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma pada volume udara yang spesifik dibagi massa dari udara dalam volume tersebut. Berikut adalah perumusannya. Kemudian ada energi dosis ekivalen dan dosis efektif. Imparted dose adalah ukuran banyaknya energi dari radiasi yang telah diberikan ke dalam materi tersebut yang memiliki satuan joule. Kemudian, energi yang diberikan merujuk pada total energi radiasi yang ditransfer ke suatu medium seperti jaringan tubuh manusia atau bahan lainnya. Untuk menghitung energi tersebut terdapat beberapa faktor, yaitu dosis dan juga massa. Sehingga untuk menghitung energi yang diberikan adalah seperti ini. Kemudian ada dosis ekivalen, adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologis yang sama, yaitu perumusannya seperti ini. Kemudian ini ada tabel untuk dosis ekivalen. Selanjutnya ada dosis efektif. Perhitungan dari dosis ekivalen mempertimbangkan sensitivitas biologis dari organ atau jaringan yang diekspos untuk mengurangi efek fotolistrik pada manusia. Berikut adalah perumusannya. Dan berikut adalah tabel dari efektif dose. Kemudian untuk pembahasan soal, yaitu saya akan memilih seperti biasa, memilih 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya suatu interaksi foton dengan materi? Faktor-faktornya yaitu nomor atom dari material yang digunakan dan juga energi foton yang datang. Selanjutnya adalah image quality. Kualitas gambar medis tidak diukur berdasarkan seberapa indahnya dari tampilannya, namun dilihat dari seberapa baik gambar tersebut menyampaikan informasi anatomis atau fungsional yang dibutuhkan untuk diagnosis yang akurat oleh dokter. Dalam gambar radiologi, kualitas gambar tidak selalu dimaksimalkan, tetapi dioptimalkan untuk tujuan diagnosis tertentu. Berikut adalah imaging pada masalah sendi. Kemudian, resolusi spasial bukan hanya bergantung pada ukuran piksel, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan sistem untuk melihat lebih detail lagi. Kemudian ada fungsi sebaran titik atau PSF atau Point Spread Function, di mana menggambarkan respons sistem pencitraan terhadap titik sumber input yang menunjukkan seberapa besar sistem tersebut menyebarkan titik input tersebut. PSF sendiri adalah fungsi dua dimensi yang biasanya dijelaskan dalam dimensi X dan Y dari gambar dua dimensi. PSF dapat bersifat simetris secara rotasi atau tidak simetris.
Berikut adalah Gaussian dari PSF. Kemudian terdapat juga fungsi sebaran garis atau LSF yang digunakan untuk mengevaluasi respon pencitraan ketika distimulasi dengan sinyal berbentuk garis. Setelah garis dihasilkan pada gambar, profil abu-abu di sepanjang sumbu X diukur untuk menentukan LSF. Kemudian di sini terdapat eh, sistem pencitraan planar dan juga sistem pencitraan pada tomografi. Kemudian ada fungsi sebaran tepi atau ESF. ESF sangat berguna ketika karakteristik distribusi spasial dari fenomena seperti glare atau silau atau scatter atau penyebaran sinar perlu dievaluasi. Kemudian ada konvolusi. Konvolusi sendiri adalah prosedur kalkulus integral yang secara akurat menggambarkan secara matematis apa yang dilakukan proses pengaburan secara fisik. Berikut adalah perumusannya atau deskripsi dasar dari konvolusi satu dimensi di mana X adalah simbol matematika untuk konvolusi. Kemudian di sini adalah kernel dalam contoh panjang 5 elemen di mana nilainya itu berjumlah 1. Panel A adalah 5 angka pertama H yang dikalikan dengan elemen yang sesuai di kernel. Kelima produk tersebut dijumlahkan dan menghasilkan G tersebut. Kemudian langkah-langkah selanjutnya akan lebih turun lagi cara perhitungannya. Kemudian di sini ada gambar atau grafik di mana H dalam kasus ini adalah noise yang dihasilkan secara acak. Nilai G diharuskan relatif terhadap H. Kemudian di sini juga ada plot kernel 5 elemen, di mana kernel A bentuknya persegi panjang, kemudian kernel B bentuknya kurva, di mana kernel A dan B memiliki nilai yang positif, dan kernel C sendiri memiliki beberapa sisi negatif di atasnya. Kemudian konvolusi dalam pengolahan gambar ada beberapa yaitu fleksibilitas panjang kernel, kernel ganjil, masalah tepi, konvolusi multidimensi, pengaburan, dan pemulihan. Dengan memilih kernel yang tepat, kita bisa melakukan berbagai operasi seperti pengaburan, penajaman, deteksi tepi, dan lain-lainnya. Kemudian ini ada contoh dari kernel konvolusi dua dimensi, menggunakan berbagai kernel konvolusi yang berbeda. LSF dan ESF terkait dengan PSF melalui persamaan kolusi, di mana LSF dapat dihitung dengan mengkonvolusikan PSF dengan fungsi garis sebagai berikut, dan karena garisnya adalah fungsi satu dimensi, maka menjadi integral seperti ini. Kemudian konvolusi PSF dengan tepi menghasilkan ESF demikian, dan juga selain hubungan yang di atas, LSF dan ESF juga saling terkait, di mana ESF adalah integral dari LSF. Dan menyiratkan bahwa LSF adalah turunan dari ESF. Kemudian, banyak faktor fisik berkontribusi pada penurunan resolusi spasial dalam pencitraan medis. Dengan modulasi transfer fungsi atau MTF yang sering digunakan sebagai metrik kuantitatif untuk mengukur kemampuan suatu sistem pencitraan dalam mempertahankan detail spasial. Faktor-faktor seperti gerakan pasien, noise elektron, dan penyebaran sinar X juga dapat berkontribusi pada degradasi kualitas citra. Analisis selanjutnya terhadap fungsi sebaran, khususnya LSF, sering digunakan untuk mengkarakterisasi ketergantungan frekuensi dari resolusi spasial. Kemudian untuk soal yang dibahas dari kelompok 5 adalah mengapa pengaturan dosis yang tinggi dapat meningkatkan kualitas gambar akan tetapi menimbulkan resiko bagi pasiennya. Pengaturan dosis tinggi meningkatkan kualitas gambar dengan menangkap lebih banyak detail, namun juga menambah paparan radiasi kepada pasien yang beresiko merusak sel dan meningkatkan peluang efek samping serius seperti kanker bagi pasien. Kemudian selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu sebentar.
Oke, kemudian, sebentar mohon maaf. Kemudian untuk, materi selanjutnya adalah image quality. Dalam analisis pencitraan medis, domain frekuensi merupakan cara yang berguna untuk mengungkapkan resolusi sistem pencitraan. Di mana yang pertama materi yang, pembahasan yang pertama adalah deret Fourier. Deret Fourier sendiri adalah metode untuk menguraikan fungsi kompleks menjadi jumlah dari gelombang sinusoidal. Berikut adalah, persamaan dasar untuk gelombang sinusoidal dan di sini di sisi kanannya ada, gambar dari contoh deret Fourier. Selanjutnya ada transformasi Fourier, di mana, algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu atau ruang menjadi domain frekuensi. Dan di sini terdapat persamaan dari transformasi Fourier yang diberikan di mana I sendiri adalah unit imajiner atau akar minus 1. Selanjutnya ada, inverse Fourier transform, di mana transformasi Fourier inverse digunakan untuk mengubah kembali sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu atau ruang, dan dapat, diperoleh persamaan untuk Gx dalam konteks evolusi adalah seperti ini. Fungsi dari, transfer modulasi MTF adalah salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur kemampuan sistem pencitraan dalam mentransfer detail gambar dari objek ke gambar yang dihasilkan. MTF dapat dinyatakan sebagai berikut. Kemudian di sini terdapat, deskripsi konsep di mana gambar A menunjukkan sinyal input sinusoidal yang diterapkan pada detektor dengan 3 frekuensi yang berbeda, yaitu 1, 2, dan 4 siklus per mm. Dan gambar yang sebelah kanan atau gambar B menggambarkan plot dari MTF-nya. Kemudian LSF sendiri menggambarkan bagaimana respon sistem terhadap input yang sangat tipis atau delta function. LSF dinormalisasi agar memiliki luas area tertentu, yaitu seperti ini. Kemudian akan dilakukannya transformasi Fourier dan modulusnya diambil yang menghasilkan MTF demikian. Kemudian, MTF memberikan deskripsi yang kaya tentang resolusi spasial dan merupakan standar yang diterima untuk karakterisasi resolusi spasial. Kemudian terdapat frekuensi Nyquist atau Fn adalah frekuensi spesial maksimum yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan tanpa terjadinya aliasing. Jika delta adalah jarak antara elemen detektor, maka diperoleh perumusan sebagai berikut, di mana frekuensi yang lebih besar dari Fn tidak dapat direkam dengan benar oleh sistem pencitraan dan akan mengalami aliasing. Aliasing sendiri adalah fenomena ketika frekuensi yang lebih tinggi dari Fn muncul sebagai frekuensi yang lebih rendah dalam hasil pencitraan. Kemudian, di sini ada ilustrasi gambar konsep aliasing dan bagaimana frekuensi yang lebih tinggi dari Fn terekam sebagai frekuensi lebih rendah. Kemudian, ukuran piksel gambar dapat menimbulkan masalah sampling pada line split function atau LSF yang digunakan untuk menghitung MTF. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan LSF yang telah disampling sebelumnya dengan metode angle slit. Metode angle slit membantu meningkatkan resolusi dengan membuat banyak garis data yang memungkinkan oversampling hingga 5 atau 10 kali lipat tergantung pada prosedur pengukuran. Fungsi Rake-Dancing menghasilkan seperti ini. Kemudian di sini terdapat grafik yang menunjukkan MTF untuk fungsi input rectangle dengan lebar sekian sekian sekian. Kemudian pengukuran menggunakan pola uji seperti linear pair phantom pada gambar di samping digunakan untuk memperkirakan resolusi spasial minimum sistem pencitraan. Kemudian resolusi kontras mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang sangat halus dalam skala abu-abu dan membedakannya dari noise pada gambar. Akurasi sendiri itu berhubungan dengan seberapa dekat seseorang dengan kebenaran atau target dalam kasus ini. Sementara presisi sendiri adalah deskripsi variasi penyebaran atau reproduktivitas dalam suatu pengukuran.
Distribusi dari silver noise sebenarnya acak dan merupakan fungsi dari manufaktur dan pengembangan. Biasanya silver grain atau tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata, dan dengan demikian gray noise juga bukan merupakan faktor penghalang ketika membaca radiografi film kotak tampilan. Kemudian sistem detektor elektronik bisa analog maupun digital, tetapi aliran elektron atau arusnya menyampaikan sinyal pada satu atau lebih titik dalam rangkaian pencitraan. Noise tambahan dapat terjadi substansial dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tingkat noise keseluruhan pada gambar. Tiap saluran menggunakan sirkuit penguat sendiri dan sirkuit ini tidak dapat disetel dengan sempurna sehubungan dengan satu sama lain. Akibatnya, kelompok elemen detektor yang terbaca mungkin memiliki kebisingan offset dan karakteristik kepenguatan berbeda, dan ini menyebabkan terstruktur atau tetap noise pola dalam sistem detektor digital. Kemudian, gangguan anatomi sendiri atau anatomical noise adalah pola pada gambar yang dihasilkan oleh anatomi pasien yang selalu ada tetapi tidak penting untuk didiagnosis. Kemudian, jumlah kuanta yang sangat rendah sehingga untuk sebagian besar gambar medis yang melibatkan sinar X atau sinar gamma sehingga noise yang cukup besar dalam gambar dihasilkan, dan noise tersebut adalah noise kuantum. Kemudian, metrik parametrik dari suatu distribusi data menggunakan pengukuran yang mengasumsikan tidak ada distribusi statistik yang mendasari distribusi data. Distribusi normal juga disebut dengan distribusi Gaussian, dan berikut adalah perumusannya. Kemudian di sini terdapat area relatif dari distribusi normal. Distribusi statistik penting lainnya yang relevan dalam pencitraan radiologi adalah distribusi Poisson atau PX yang diberikan oleh perumusan sebagai berikut, di mana M adalah min, dan X adalah variabel bebas. Berikut adalah distribusi dari Poisson. Kemudian di sini terdapat tekstur noise atau spektrum daya noise yang dirumuskan sebagai berikut, di mana Fx adalah frekuensi yang sesuai dengan dimensi X dan Fy sendiri adalah frekuensi yang disesuaikan dengan dimensi Y. Dan I-nya adalah rata-rata dari gambar I, X, Y. Sistem pencitraan nyata memiliki beberapa fenomena kabur yang menghasilkan lebar terbatas dari PSF X atau LSF X. Dan berikut adalah contoh soal jawab dari kelompok 6. Fungsi utama dari deret Fourier sendiri adalah deret Fourier digunakan untuk menguraikan fungsi kompleks menjadi jumlah gelombang sinusoidal dengan setiap gelombang memiliki parameter amplitudo, frekuensi, dan fase. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kelompok 7 yang akan membahas mengenai kontras. Kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien, tetapi sebelum terdeteksi. Faktor-faktor kontras subjek adalah ada faktor intrinsik yang berhubungan dengan perubahan anatomi atau fungsional yang terjadi yang sebenarnya pada jaringan pasien. Kemudian ada faktor ekstrinsik, yaitu cara protokol akuisisi gambar dapat dioptimalkan dengan meningkatkan kontras subjek. Kemudian terdapat kontras detektor. Sistem detektor dapat memiliki dampak besar pada cara kontras subjek yang terjadi pada sistem. Kemudian kontras detektor sendiri berfungsi untuk memodulasi kontras subjek, tetapi prosedur akuisisi pada akhirnya menghasilkan penangkapan data gambar digital pada hard drive komputer. Gambar digital direpresentasikan sebagai matriks nilai skala abu-abu dalam memori komputer, tetapi label pencarian LUT menjelaskan bagaimana skala abu-abu tersebut dikonversi ke densitas aktual pada layar. Ada pendekatan lain untuk tampilan dalam gambar medis yang mengurangi kebutuhan
dokter untuk melihat gambar dengan menggunakan beberapa peraturan LUT. Di sini adalah, contoh gambarnya. Rasio kontras terhadap kebisingan atau noise adalah ukuran objek yang tidak bergantung pada ukuran level sinyal di tengah-tengah noise. Contohnya adalah sebuah cakram sebagai objek. Di sini ada perumusan dari, CNR atau Contrast to Noise Ratio. CNR sendiri adalah metrik yang baik untuk menggambarkan amplitudo sinyal relatif terhadap noise di sekitar, suatu gambar dan ini, khusus berguna untuk objek yang sederhana. Kemudian ada rasio signal to noise atau SNR, di mana metrik yang mirip dengan CNR kecuali ukuran dan bentuk objek secara eksplisit yang disertakan dalam perhitungan. Berikut adalah contohnya. Dan, untuk sinyal di setiap pixel pada gambar adalah ini. Kemudian didapatkan perumusan demikian. SNR sendiri itu, salah satu metrik yang paling berarti yang menggambarkan konsistensi suatu objek, seberapa baik hal itu akan terlihat oleh pengamat pada umumnya. Kemudian, soal-soal dari kelompok 7 adalah salah satunya adalah apa fungsi kontras dari detektor? Kontras detektor berfungsi untuk memodulasi kontras subjek, namun, prosedur akuisisi pada akhirnya menghasilkan penangkapan data gambar digital pada hard drive komputer. Selanjutnya adalah, materi kelompok 8, yaitu masih image quality. Konsep dasar dari resolusi dan kontras. Resolusi sendiri ada resolusi spasial dan resolusi kontras. Kemudian, maaf, terdapat kendala. Kemudian sinyal dan rasio sinyal. Atau rasio sinyal ke noise, SNR. SNR sendiri seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya menunjukkan perbandingan antara sinyal objek yang ingin dideteksi dengan noise atau gangguan pada gambar. Kriteria menyatakan bahwa jika SNR lebih dari 5, maka objek biasanya akan terlihat oleh pengamatnya. Diagram kontras detail. Di sini ada beberapa diagram kontras dari detail. Penggunaan CD membantu dalam menggabungkan konsep resolusi spasial dan resolusi kontras pada suatu grafik. Gambar di samping menunjukkan diagram CD dengan cakram yang memiliki kontras lebih rendah di bagian bawah dan kontras lebih tinggi di bagian atas. Kemudian ada efisien quantum detective atau DQE, di mana DQE sendiri adalah mengukur efisiensi sistem pencitraan dalam mengubah sinyal yang ditangkap menjadi sinyal gambar dengan mempertimbangkan pengaruh noise. Kemudian terdapat kualitas gambar yang dapat diukur menggunakan sejumlah metrik yang telah dibahas di atas. Namun, pada akhirnya kualitas gambar berkaitan dengan seberapa baik gambar tersebut menyampaikan informasi. Berikut adalah kurva karakteristik dari operasional penerima. Ini juga masih termasuk ke dalam kurva karakteristik operasional penerima, yang akan didapatkan perumusan sebagai berikut. Di sini terdapat kurva ROC yang termasuk ke dalam kurva karakteristik, operasional penerima. Maka, dari kurva di atas, maka akan didapatkan perumusan seperti berikut. Dan, soal dan jawaban yang akan saya
bahas salah satunya yaitu bagaimana dosis radiasi mempengaruhi resolusi kontras pada diagram CD. Dosis yang lebih tinggi mengurangi noise dan meningkatkan resolusi kontras serta kemampuan mendeteksi objek berkontras rendah. Baik, selanjutnya sebentar. Agar lebih baik. Selanjutnya untuk kelompok 9 adalah Medical Imaging Informatik. Pencitraan medis sendiri adalah bidang sains dan teknik multidisiplin yang membahas mengenai pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan tampilan, persepsi, dan penggunaan informasi dalam kedokteran. Detektor perangkat pencitraan medis secara inheren yang menghasilkan data analog selama bertahun-tahun informasi dalam pencitraan medis. Contohnya ada fluoroskop, kamera kilat kedokteran nuklir, dan sistem pencitraan ultrasound seluruhnya dalam bentuk analog. Data analog sendiri, informasinya diperbolehkan nilainya kontinu. Lalu dalam bentuk digital, informasinya diperbolehkan angka atau huruf alfabet yang diwakili oleh urutan digit. Citra radiologi digital. Citra digital sendiri adalah susunan elemen gambar yang disebut dengan piksel. Setiap piksel direpresentasikan oleh satu angka dan citra dapat direpresentasikan sebagai matriks dari angka-angka tersebut. Modalitas pencitraan dengan resolusi spasial yang lebih tinggi dan bidang pandang yang lebih besar memerlukan lebih banyak piksel per gambarnya. Kemudian ada citra radiologi digital. Jumlah terbesar yang dapat disimpan dalam satu piksel ditentukan oleh jumlah bit atau byte yang digunakan untuk setiap piksel. Jika satu byte itu 8 bit digunakan, maka jumlah maksimal yang dapat disimpan dalam satu piksel adalah 255. Jika 2 byte atau 16 bit digunakan, jumlah maksimal yang dapat disimpan adalah 65.535. 535. Kemudian USG sendiri hanya bisa memerlukan 6 atau 7 bit sehingga 8 bit umumnya digunakan untuk setiap piksel. Kemudian jumlah total byte yang diperlukan untuk menyimpan gambar adalah jumlah piksel dalam gambar yang dikalikan dengan jumlah byte per pikselnya. Ukuran piksel sendiri dihitung dengan membagi jarak antara dua titik pada subjek yang sedang dicitrakan dengan jumlah piksel antara dua titik tersebut pada gambar. Berikut adalah contoh citra radiologi digital pada 8321 bits per piksel. Digital komputer. Komputer diperkenalkan dalam pencitraan medis pada awal tahun 1970-an. Kekuatan komputer terutama disebabkan oleh kecepatannya dalam melakukan pemrosesan dan kemampuannya untuk menyimpan informasi dalam jumlah yang besar. Menangani banyak tugas penataan seperti perincian penyimpanan informasi pada cakram dan pita magnetik, pembagian sumber daya sistem di antara aplikasi dan di antara pengguna dalam sistem multipengguna dan penanganan interupsi, misalnya saat pengguna mengaktifkan perangkat petunjuk. Kemudian beberapa soal yang ada salah satu soal yang akan saya bahas, yaitu untuk representasi data analog digital. Hasil detektor apa yang memiliki fungsi untuk menghasilkan data analog pada pencitraan medis, yaitu inheren. Kemudian untuk citra radiologi digital, bagaimana cara menentukan ukuran piksel? Ukuran piksel dapat dihitung dengan cara membagi jarak antara dua titik pada subjek yang sedang dicitrakan dengan jumlah piksel antara dua titik tersebut pada gambar. Dan untuk komputer digital sendiri adalah apa alasan penggunaan komputer pada medical imaging. Komputer memiliki kemampuan pemrosesan data dengan cepat dan dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah medical imaging information. Perangkat penyimpanan informasi ada beberapa, yaitu magnetic disk, flash memory, optical disk, teknologi for large archive, di mana magnetic disk sendiri adalah piringan yang berputar dan dilapisi material yang mudah termagnetisasi dan memiliki head baca tulis yang
mendeteksi atau mengubah arah matematisasi untuk membaca atau menulis data. Flash memory sendiri adalah jenis memori solid state yang menyimpan informasi digital. Kemudian, optical disk sendiri memiliki beberapa jenis yaitu read only, write once, read many atau WORM, dan rewritable. Kemudian, eh, ada tampilan gambar digital. Sistem tampilan pada stasiun kerja atau komputer lain biasanya terdiri dari antarmuka tampilan yang juga disebut dengan istilah antarmuka video dan adaptor grafis di komputer. Satu atau lebih monitor tampilan yang terhubung ke antarmuka tampilan dengan kabel atau beberapa kabel yang membawa sinyal listrik dan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tampilan. Kemudian untuk antarmuka tampilan komputer mengubah gambar digital menjadi sinyal untuk monitor. Lalu untuk monitor tampilan, tabung sinar katoda atau CRT digunakan untuk tampilan elektronik, namun kini telah diganti oleh layar datar, terutama dalam peralatan pencitraan medis. Jenis-jenis layarnya meliputi ada plasma, LED, OLED, dan layar emisi lapangan. Kemudian ada monitor CRT, yang mana tabung kaca yang dievakuasi dengan komponen untuk menghasilkan memfokuskan dan memodulasi intensitas berkas elektron menuju layar fluoresen. Berikut adalah contoh gambarnya. Kemudian ada LCD atau Liquid Crystal Display, yang tidak menghasilkan cahaya, melainkan memodulasi cahaya dari lampu datar melalui bahan kristal cair atau LC dan filter polarisasinya. Ada 3 jenis utama dari LCD, yaitu twist nematic, in-plane switching, patterned vertical alignment atau PVA. Kemudian ada monitor LCD lebih cerah dan stabil dibandingkan dari CRT, serta memiliki teknologi kontrol cahaya latar yang konstan. Monitor LCD sendiri menawarkan linearitas spasial yang baik dan tanpa kerelipan, namun cenderung lebih lambat dalam gambar dinamis dibandingkan dengan CRT. Monitor tampilan hadir dalam berbagai ukuran format pixel dengan 2 format umum untuk monitor warna komersial, yaitu 1280 dikali 1024 dan 1600 kali 1200 pixel. Sistem tampilan harus mampu menampilkan rentang nilai pixel dari minimum hingga maksimum dalam gambar dengan pemetaan yang mengoptimalkan kontras untuk fitur yang penting. Fungsi tampilan tersebut dapat bervariasi antar monitor dan berubah seiring waktu, sehingga kontras yang dihasilkan mungkin tidak konsisten antar perangkat. Untuk mengatasi masalah tersebut atau variasi tersebut adalah dengan standar DCOM GSDF yang diciptakan guna menstandarkan kontras gambar pada monitor atau media cetak. Tujuannya yaitu ada menyediakan transformasi nilai pixel digital, kemudian ada menyelaraskan tampilan kontras antar monitor, lalu memberikan linearisasi perseptual. Kemudian kalibrasi luminasi sistem tampilan. Kalibrasi ini biasanya dilakukan secara otomatis dengan fotometer yang mengukur pencahayaan monitor dan menyesuaikannya melalui perangkat lunak untuk memastikan pencahayaan konsisten dengan GSDF. Gambar radiografi pada dasarnya tidak memiliki warna, namun dapat ditampilkan sebagai warna palsu untuk tujuan tertentu. Warna palsunya itu bermanfaat dalam registrasi bersama gambar, seperti menumpangkan gambar kedokteran nuklir dengan CT atau MRI untuk membantu dalam identifikasi anatomi. Kemudian ada beberapa keuntungan dari monitor diagnostik, salah satunya adalah sudut pandangnya lebih lebar karena teknologi LCD yang berbeda. Kemudian ada jaringan komputer yang memungkinkan transfer informasi antar komputer berbagai perangkat seperti printer, kamera laser multiformat, dan perangkat penyimpanan, serta mendukung layanan seperti email untuk dan transfer file. Kemudian terdapat local area network, yaitu ada Ethernet, ada protokol LAN lainnya seperti Token Ring, AppleTalk, dan FDDI. Kemudian ada jaringan besar dan menghubungkan jaringan yang terpisah. Menghubungkan jaringan yang terpisah menggunakan perangkat keras dan protokol perangkat lunak yang berbeda sering kali diperlukan. Contohnya ada TCP atau IP. Kemudian ada routers, ada internet atau protokol internet lainnya seperti tadi FTP, TCP, dan IP.
Hubungannya yaitu koneksi telekomunikasi jarak jauh digunakan untuk menghubungkan komputer individu ke jaringan yang jauh dan untuk menghubungkan LAN yang terpisah ke dalam WAN. Tipe koneksinya ada beberapa macam yaitu modem telepon, digital subscribe line, ada modem kabel, ada kabel serat optik, dan link digital point to point. Kemudian ada beberapa contoh soal dan ada salah satu yang akan saya bahas yaitu kumpulan protokol berbasis paket yang digunakan oleh banyak jaringan besar dan internet disebut dengan TCP atau IP. Selanjutnya untuk materi kelompok selanjutnya adalah Medical Imaging Informatics. Picture Archiving and Communication System atau PACS atau sistem pengasipan dan komunikasi gambar terdiri dari arsip digital untuk menyimpan gambar medis, stasiun kerja tampilan untuk memungkinkan dokter melihat gambar dan jaringan komputer untuk mentransfer gambar dan informasi terkait perangkat pencitraan dengan arsip serta arsip dengan stasiun kerja tampil. Tujuan dari PACS adalah untuk menyimpan semua gambar di pusat kesehatan atau sistem perawatan kesehatan di PACS. Kemudian ada teleradiologi yang dapat memberikan akses yang lebih baik ke radiologi untuk fasilitas medis kecil dan meningkatkan akses ke ahli radiologi khusus. Akuisisi gambar digital ada format gambar radiologi digital yang dipilih untuk mempertahankan informasi klinis yang diperoleh oleh perangkat pencitraan. Kemudian digitizer film sendiri adalah perangkat yang menggunakan sumber cahaya dan satu atau lebih detektor cahaya untuk mengukur cahaya yang ditransmisikan melalui area individual film dan membentuk gambar digital yang menggambarkan distribusi densitas optik dalam film. Teknologi digitizer yang paling umum digunakan adalah CCD. Kemudian di sini ada tabel format dari gambar radiologi. Digital Imaging and Communication in Medicine atau DICOM biasa disebut dengan pencitraan dan komunikasi digital dalam kedokteran yang menghubungkan perangkat pencitraan ke PACS dengan jaringan dengan sendirinya tidak mencapai transfer gambar dan informasi terkait. Terdapat penyimpanan gambar dan skema penyimpanannya adalah dalam skema penyimpanan hierarkis, gambar terbaru dapat disimpan dalam susunan hard disk drive magnetik dan gambar yang lebih lama disimpan dalam media penyimpanan arsip yang lebih lambat namun lebih luas. Kemudian, pada penyimpanan offline mengacu pada disk optik atau kaset pita magnetik yang disimpan di rak atau di rak. Kemudian ada manajemen gambar di mana arsip PACS dapat dipusatkan atau mungkin didistribusikan yaitu disimpan di beberapa lokasi pada jaringan. Metode perfect membutuhkan stasiun kerja interpretasi atau server untuk memiliki kapasitas penyimpanan lokal yang lebih besar. Sedangkan metode on demand membutuhkan arsip yang lebih cepat dan koneksi jaringan yang lebih cepat antara arsip dan stasiun kerja interpretasi. Kemudian ada kompresi gambar. Kemudian ada tampilan pada gambar, yaitu gambar pada PACS dapat ditampilkan pada monitor atau yang lebih jarang dapat direkam oleh pencitraan laser. Kemudian ada workstation komputer yang sebagai pengganti viewbox dan film fotografi. Kemudian tujuan dari pemrosesan gambar digital sendiri adalah meningkatkan kegunaan informasi yang terkandung dalam gambar medis digital. Teknik pemrosesan gambarnya ada dua, yaitu pengurangan gambar dan penambahan gambar. Iya, kemudian untuk pemfilteran spasial sendiri ada gambar medis yang umumnya memiliki penampilan yang berbintik-bintik yang disebut quantum model dan juga pemfilteran spasial yang dapat menyempurnakan tepi struktur dalam gambar. Kemudian ada rekonstruksi gambar penampang. Kemudian ada image co-registration atau penggabungan data gambar dari satu modalitas pencitraan medis ditumpangkan pada gambar yang kongruen lainnya secara spasial dari modalitas lain. Dan ada tampilan data gambar volumetrik yaitu ada pada CT MRI menyediakan ribuan gambar dengan resolusi tinggi. Kemudian ada mode tampilan, ada dua yaitu
tile mode atau mode ubin dan juga stack mode atau mode tumpukan. Kemudian ada performatan ulang multiplanar atau MPR yang mengkonversi data volumetrik menjadi berbagai bidang gambar. Kemudian ada MIP yang menghasilkan gambar dengan memilih intensitas maksimum dari suatu sinar dalam volume data. Dan ada perenderan volume yaitu dengan cara volume rendering dan terus terdapat keuntungan dan kekurangan sebagai berikut. Lalu terdapat 5 tujuan dari keamanan informasi, yaitu yang pertama privacy, yang kedua integritas, yang ketiga autentikasi, yang keempat repudiasi, dan yang kelima adalah ketersediaan. Kemudian ada kepatuhan HIPAA, yaitu menjaga privasi, integritas, ketersediaan data kesehatan. Ancaman keamanan yaitu ada virus, program berbahaya yaitu dengan cara virus Trojan Horse, Worm, dan juga Keylogger. Langkah-langkah dari perlindungan yaitu yang pertama analisis risiko dan kebijakan tertulis, pelatihan keamanan untuk staf, pencadangan data berkala, antivirus dan pembaruan rutin, pengendalian akses, penggunaan firewall dan enkripsi. Kemudian ada rencana ketersediaan dari pemulihan yaitu menyiapkan penyimpanan jauh untuk pemulihan dan perlindungan ekstra hingga data diinterpretasikan. Keamanan jaringan dan firewall. Firewall sendiri meningkatkan keamanan jaringan dari akses internal. Kemudian soal jawaban yang terdapat adalah salah satunya yaitu apa keuntungan utama dari teleradiologi dalam konteks pelayanan kesehatan? Keuntungan utamanya yaitu, kemampuan untuk mengirimkan citra medis secara jarak jauh yang memungkinkan radiolog untuk menganalisis dan memberikan diagnosis tanpa harus berada di lokasi yang sama dengan pasien. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu produksi X-ray dan tabung X-ray. Sinar X tercipta dari konversi energi kinetik elektron menjadi radiasi elektromagnetik ketika kecepatannya diperlambat akibat interaksi dengan bahan target. Berikut adalah ilustrasinya. Kemudian, gaya listrik kolom menarik dan memperlambat elektron serta mengubah arahnya, yang menyebabkan hilangnya energi kinetik yang kemudian dipancarkan sebagai foton sinar X dengan energi yang sama, yaitu radiasi Bremsstrahlung. Kemudian terdapat spektrum Bremsstrahlung, di mana distribusi probabilitas foton sinar X sebagai fungsi energi foton KeV. Berikut adalah ilustrasinya. Di sini terdapat grafik, di mana grafik yang menunjukkan hubungan linear terbalik antara jumlah dan energi sinar X yang dihasilkan. Kemudian untuk grafik B yang tidak memiliki sinar X di bawah sekitar 10 keV. Kemudian di sini, puncak energi sinar X diskrit yang disebut dengan radiasi karakteristik dihasilkan dari transisi elektron pada atom target. Elektron dalam suatu atom tersebar di kulit-kulit yang mempunyai energi ikat elektron, yaitu kulit K, L, M, dan N. Foton sinar X karakteristik dipancarkan dengan energi yang sama dengan perbedaan antara energi ikat kedua kulit. Kulit terdalam disebut kulit K dan memiliki energi pengikat elektron yang paling tinggi. Kemudian spektrum Bremsstrahlung yang disaring dan radiasi karakteristik dari target tungsten dengan beda potensial 90 keV menggambarkan energi radiasi karakteristik spesifik dari transisi Ka dan Kb. Tabung sinar X sendiri sebenarnya menunjukkan sisipan tabung sinar X dan bagian wadahnya. Berikut adalah gambar dari tabung sinar X. Katode sendiri adalah elektroda negatif dalam tabung sinar X yang terdiri dari filamen atau filamen dan focusing cup yang terbuat dari kawat tungsten yang dililitkan dalam helix dan dihubungkan secara elektrik ke sirkuit filamen yang memberikan tegangan sekitar 10 volt dan arus variabel hingga 7000 mA. Kemudian anoda sendiri adalah elektroda target logam yang dipertahankan pada beda potensial positif yang besar relatif terhadap katoda. Desain tabung sinar X sederhana memiliki anoda stasioner yang terdiri dari sisipan tungsten yang tertanam dalam blok tembaga. Anoda yang berputar adalah piringan tungsten yang dipasang pada rakitan rotor yang didukung dengan bantalan.
Cakupan bidang dan panjang titik fokus efektif bervariasi menurut sudut anoda. Pada yang, sudut A dan B adalah sudut anoda yang besar dan, gambar yang C ini adalah sudut anoda yang kecil. Kemudian ada efek tumit. Efek tumit sendiri adalah hilangnya intensitas pada sisi anoda bidang pandang sinar X, di mana hal ini disebabkan oleh redaman sinar X-ray oleh anoda. Kemudian radiasi di luar fokus dihasilkan dari elektron yang tersebar kembali yang dipercepat kembali ke anoda di luar titik fokus. Sisipan tabung sinar X berisi katoda, anoda, rakitan rotor, dan struktur pendukung yang disegel dalam wadah kaca atau logam dalam kondisi vakum yang tinggi. Rumah tabung sinar X sendiri menopang, mengisolasi, dan melindungi sisipan tabung sinar X dari lingkungan. Pelindung timbal di dalam wadah melemahkan hampir semua sinar X yang tidak diarahkan ke lubang tabung. Kemudian terdapat kolimator yang menyesuaikan ukuran dan bentuk bidang sinar X yang muncul dari lubang tabungnya. Di sini ada desain tabung X-ray khusus. Yaitu ada macam-macam, ada tabung bias kisi-kisi, tabung mamografi, tabung sinar X untuk fluoroskopi intervensi, dan CT. Kemudian rekomendasi untuk memaksimalkan tabung X-ray yaitu meminimalkan waktu persiapan peningkatan filamen, kemudian gunakan arus tabung yang lebih rendah, hindari pengoperasian tabung sinar X yang berkepanjangan atau berulang-ulang dengan faktor teknik tinggi. Kemudian selalu ikuti prosedur pemanasan yang direkomendasikan oleh pabrik, dan yang terakhir batasi operasi start dan stop rotor. Filtrasi sendiri adalah penghilang sinar X saat berkas melewati lapisan material. Kemudian untuk soal-soalnya, salah satunya yang akan saya bahas adalah eh, ukuran titik fokus dapat ditentukan oleh apa? Ukuran titik fokus sendiri dapat ditentukan oleh panjangnya filamen dari katoda dan lebarnya slot titik fokus. Untuk materi terakhir yang akan saya bahas adalah generator dari sinar X. Fungsi utama dari generator sinar X adalah menyediakan arus pada tegangan tinggi ke tabung sinar X. Terus, induksi elektromagnetik sendiri adalah fenomena di mana medan magnet yang berubah menginduksi perbedaan potensial listrik atau tegangan pada konduktor di dekatnya, dan juga di mana tegangan diinduksi pada konduktor yang bergerak melalui medan magnet yang tidak bergerak. Berikut adalah contoh dari induksi elektromagnetik yang memiliki beberapa prinsip, yaitu induksi arus listrik dalam kumparan konduktor kawat oleh medan magnet yang bergerak berubah. Ini yang A, dan yang B adalah penciptaan medan magnet oleh arus dalam kumparan konduktor. Transformasi tegangan yang diinduksi pada belitan kedua sebanding dengan tegangan pada belitan primer, dan rasio jumlah lilitan pada kedua belitan tersebut seperti yang dinamakan oleh hukum transformator. Kemudian, ada generator sinar X berfrekuensi tinggi, dan ini adalah riak tegangan. Riak tegangan tipikal untuk berbagi generator sinar X yang digunakan dalam radiologi diagnosis yang bervariasi. Kemudian, pengaturan waktu. Rangkaian pengaturan waktu digital memiliki kemampuan reproduksi yang sangat tinggi dan akurasi mikrodetik. Dan saklar, generator inverter frekuensi tinggi biasanya menggunakan peralihan elektronik pada sisi primer transformator, tegangan tinggi untuk memulai dan menghentikan pencahayaan. Phototimer juga dikenal sebagai sistem kontrol exposure otomatis atau AEC yang sering digunakan sebagai pengganti pengaturan waktu exposure manual dalam radiografi. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Kemudian ada peringkat daya dan pemuatan dan pendinginan panas. Peringkat daya tabung sinar X atau generator adalah daya maksimum yang dapat diterima oleh titik fokus dari tabung sinar X atau yang dapat dihasilkan oleh generator. Yang dapat diperoleh power atau KW-nya adalah 100 kV dikali dengan I dalam kurung A max untuk 0,1 detik exposure. Kemudian ada pemuatan panas, yaitu ada unit panas yang mana adalah unit tradisional untuk menyediakan cara sederhana untuk mengekspresikan pengendapan energi pada pada dan pembuangan energi dari katoda ke
dari anoda tabung sinar X yang, memiliki satuan SI joule. Kemudian di sini ada bagan pemanasan dan pendinginan anoda, maaf. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari emisi sinar X, yaitu yang pertama bahan target anoda, yang kedua tegangan tabung, arus tabung, penyaringan sinar, bentuk gelombang generator. Kemudian untuk beberapa soal yang dari kelompok 13, salah satunya yang akan saya bahas adalah detektor AEC sendiri digunakan untuk mengukur apa? Insi eee Detektor AEC digunakan untuk mengukur insiden radiasi pada detektor dan menghentikan paparan sesuai dengan kerapatan optik yang telah ditetapkan sebelumnya atau rasio sinyal terhadap noise yang dicapai dalam gambar analog atau digital. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.